kepribadian.com. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai pentingnya pengelolaan waktu dan juga manfaat dari manajemen waktu yang efektif, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik manajemen waktu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Poin yang pertama, evaluasi. Nah, di sini rekan-rekan bisa meluangkan waktu beberapa hari untuk mencatat waktu-waktu yang telah digunakan dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Tentukan apa saja yang ingin dicapai, kemudian teman-teman bisa menandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori yang ingin disusun. Kemudian, teman-teman juga bisa mencatat apa saja yang mengganggu atau mungkin menghalangi teman-teman dalam mencapai suatu tujuan yang teman-teman sudah buat, seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mencatat tugas-tugas yang bisa disederhanakan untuk menghemat waktu. Yang kedua, rencana dan prioritas. Nah, teman-teman bisa meluangkan waktu untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Teman-teman juga bisa membawa kemanapun agenda atau susunan jadwal yang teman-teman punya agar bisa tetap fokus dengan agenda yang sudah disusun. Kemudian, kalau misalkan sudah masuk di penghujung hari dan ada tugas yang terlewat atau terlupa untuk diselesaikan, jangan khawatir. Teman-teman bisa memindahkan agenda tersebut untuk dikerjakan di hari selanjutnya. Untuk selanjutnya, eliminasi pencurian waktu. Apa sih yang dimaksud dengan eliminasi pencurian waktu? Nah, di sini teman-teman bisa menghapus atau meminimalisir gangguan-gangguan yang bisa saja mengganggu produktivitas sehari-hari teman-teman. Nah, sebelum bekerja, teman-teman bisa memastikan handphonenya untuk di mode pesawat atau dibuat silent ya, supaya bisa terfokuskan dan terhindar dari notifikasi-notifikasi yang mungkin akan mengganggu, seperti itu. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa menghindari menyelam ke dalam media sosial dalam waktu yang terlalu lama ya, khususnya ketika jam kerja. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menghindari mengobrol dalam waktu yang cukup lama dengan rekan kerja, daripada nanti waktunya akan terbuang dengan hal yang kurang produktif, sehingga dengan menghindari gangguan-gangguan tersebut bisa memaksimalkan produktivitas teman-teman. Selanjutnya, delegasi. Ketika teman-teman memiliki proyek atau tugas yang lebih dari biasanya untuk beban pekerjaannya, teman-teman bisa mendelegasikan tugasnya kepada bawahan kalau teman-teman memiliki bawahan atau ke rekan kerja. Dengan demikian, jika kita memberikan delegasi tugas kepada bawahan ataupun rekan kerja, mereka akan menambah keterampilan baru. Ketika ada bawahan ataupun rekan kerja yang menawarkan bantuan, jangan ditolak ya, karena ini akan membawa manfaat tersendiri juga bagi teman-teman, khususnya untuk menghemat waktu dari teman-teman. Selanjutnya, katakan tidak. Nah, di sini siapa nih mungkin yang merasa dirinya itu adalah orang yang tidak enakan atau mungkin sering merasa sungkan. Nah, teman-teman perlu untuk belajar mengatakan tidak dengan cara yang sopan pastinya ya. Nah, hal ini berlaku untuk menolak setiap tugas atau aktivitas tambahan yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, waktu yang teman-teman miliki bisa semakin efektif pastinya ya, dan juga teman-teman akan lebih bisa memfokuskan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting dan juga sesuai dengan tanggung jawab yang teman-teman miliki. Selanjutnya yaitu rehat. Beristirahat ini pastinya merupakan hal yang sangat penting bagi manusia ya. Teman-teman bisa membuat jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Teman-teman juga bisa merencanakan olahraga yang teratur dan memasukkan ke dalam jadwal rutinnya.
ya untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Selain itu, teman-teman juga disarankan untuk menghindari junk food untuk tetap menjaga stamina tubuh pastinya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin sudah merasa lelah dengan pekerjaannya, jangan dipaksakan ya. Teman-teman bisa berhenti jika sudah merasa lelah. Jangan sampai pekerjaan yang teman-teman miliki itu juga memakan waktu istirahat. Jadi kalau waktunya istirahat dulu ya. Nah, itu tadi segmen kali ini mengenai karakteristik manajemen waktu. Jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya karena pembahasannya masih panjang ya terkait dengan pengelolaan waktu ini. Jangan lupa juga untuk selalu ikuti update dari materi-materi sekolah kepribadian karena kami akan terus memberikan materi untuk semakin memperluas pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuan dari teman-teman. Salam sakti!